Perkenalkan, nama saya Tita Herlina dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan PLP ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dan mewawancarai 3 narasumber dalam masa pandemi saat ini. Struktur organisasi berjalannya ini malah lebih baik lagi karena dari setiap pekan kita juga tetap mengadakan meeting ya, secara tatap muka. Kalau dengan Bapak Ibu guru juga setiap hari Jumat kita setelah Jumatan itu ada rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi itu untuk memastikan ya bahwa pembelajaran dalam satu pekan itu tidak ada kendala. Kemudian itu dari rapat dengan Bapak Ibu guru. Kemudian rapat dengan karyawan juga kita lakukan di Kamis sore. Bagaimana karyawan yang mensupport ketenagaan, ya, mensupport kebersihannya, mensupport administrasinya, surat menyuratnya dari tata usaha, kemudian humasnya itu kita lakukan di Kamis. Jadi setiap pekan itu akan terevaluasi dan kita memastikan organisasi berjalan dengan baik dan struktur manajerial yang benar. Nah, saya kan sebagai kepala sekolah, saya akan mensupervisi, saya punya 3 wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, kemudian wakil bidang sarana dan humas. Nah, ke bidang kurikulum itu memiliki 3 staf. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum memiliki 3 staf, yaitu staf bidang standar isi, staf bidang standar proses, dan staf bidang standar penilaian. Sedangkan kesiswaan itu juga memiliki 3 staf, staf bidang organisasi, staf bidang tata tertib, dan staf bidang administrasi. Kemudian sarana humas juga memiliki 1 staf ya untuk bidang sarananya. Sehingga semua terdistribusi dengan baik ya. Dan alhamdulillah tidak mengalami kendala kita ketika dalam kondisi pandemi ini. Oke, baik Pak. Selanjutnya ya Pak, sejauh ini dalam peraturan tata tertib sekolah pada guru itu jika guru melanggar kode etik, apa yang akan dilakukan Pak? Kita ada langkah-langkah ya preventif dalam melakukan pembinaan dan tata tertib di Bapak Ibu guru. Jadi kita memiliki sistem tata tertib yang namanya adalah APK. APK itu aturan pokok kepegawaian. Nah, dalam APK itu yang terdiri dari beberapa bab dan pasal itu mengatur ya seluruh hak dan kewajiban guru ya, dari mulai kewajibannya, kemudian datang tepat waktu, pulang tepat waktu, melaksanakan pembelajaran, melakukan membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, berkoordinasi dengan atasan, nah, misalnya itu guru, kemudian karyawan tugasnya juga dari datangnya, kemudian job desk-nya seperti apa, kemudian dari kewajiban dan juga hak-haknya ya, mendapatkan gaji, kemudian transport, uang makan, kemudian nanti pensiun, kemudian kita umrohkan ya. Itu hak-haknya, semuanya punya hak dan kewajiban, dan kalau ada yang melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di SMA Islam PB Sudirman II Bekasi ini, kita memiliki teguran-teguran. Yang pertama adalah teguran lisan. Jadi kalau saya dapat laporan dari wakil saya misalnya, oh ini tidak masuk udah 3 hari nggak berkabar misalnya, nanti akan saya tegur secara lisan yang pertama. Kalau diulangi lagi atau misalnya terlalu sering meninggalkan kelas, diulangi lagi, maka saya akan bersurat memberikan teguran tertulis tingkat pertama atau istilahnya SP1. Kemudian kita lakukan SP2, dan kalau sudah SP3 itu berarti sudah pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja.
itu sudah SP3. Itu Di sini saya ingin mewawancarai guru bahasa Indonesia yang bernama Miss Imas Kurniasi dari sekolah SMA Islam PDH. Iya, Langsung saja ya, silakan, Miss, ke silakan. pertanyaan yang pertama. Iya, silakan. Menurut Ibu, Uh-uh. menurut Miss, apakah selama belajar selalu mengutamakan karakter kepada siswa-siswinya? Itu pertanyaan pertama ya. Ya, Ya, iyalah, pertanyaan pertama. apalagi kita kan sekolahnya dengan latar belakang keislaman atau islamisasi ya. Jadi tentulah kita mengutamakan karakter. Karakter sangat penting. Mencari nilai itu gampang, tapi untuk mendapatkan karakter yang bagus itu sangat susah, gitu ya. Jadi lebih baik sih lebih diutamakan tentu karakternya dari setiap anak yang sedang belajar atau yang diajar, gitu. Jadi selalu mengutamakan karakter ya, Bu? Gimana? Jadi selalu mengutamakan. Iya, itu yang utama, dalam yang pertama dan utama. Oke, selanjutnya, menurut Ibu, bagaimana cara kepala sekolah dalam menjalankan tata kerja? Apakah Tata sudah kerjanya. terrealisasi? Ya. Tata kerjanya. Oh, realisasinya banyak ya. Di sini untuk mewujudkan karakter anak-anak tentunya ya bisa dengan melalui sholat yang berjamaah ya, sholat berjamaah termasuk sholat duha yang walaupun tidak berjamaah tapi itu dianjurkan gitu, walaupun tidak istilahnya tidak seketat ya. Untuk sholat wajibnya kita ada absensi tersendiri untuk dia absen sholat itu. Jadi ketahuan anak yang istilahnya bolos ya dari sholatnya gitu, akan ada kontrol dengan absensi khusus untuk sholat. Di samping itu nanti kalau misalnya kita berperilaku dalam kehidupan, saking inginnya karakter kita itu terbentuk gitu, karakter anak-anak itu terbentuk dengan seperti halnya yang kalau diketahui oleh anak-anak yang pernah belajar di sini ya di Pangsud, itu tidak boleh atau dilarang bawa HP yang smartphone. Nah, itu kan sebetulnya ingin terbentuk karakter bahwa anak-anak itu jangan sampai ya lebih kepada jadi ada larangan menggunakan bisa gitu. Tapi jarang anak yang mau saking mudah berusaha atau beberapa hal yang ingin terbentuknya karakter baik digunakan juga menjaga sopan santun kepada kakak kelasnya, apalagi kepada gurunya, itu setiap hari ditanamkan kepada anak-anak begitu. Baik, Miss, berarti tata kerjanya itu sudah terrealisasikan ya, Miss ya? Sudah terrealisasikan. Iya. Ya. Baik, Miss. Terrealisasikan beberapa hal yang seharusnya ada gitu ya untuk membentuk karakter anak-anak itu ada realisasinya. Baik, Miss. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih peraturan atau tata tertib khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia? Gimana? Ada nggak sih peraturan atau tata tertib khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia? Jika peraturan itu dilanggar oleh siswa-siswi, langkah apa yang akan dilakukan? Misalnya begini, ketika anak itu awal masuk sekolah, terutama awal kelas 10 dia sebagai murid baru, itu saya selalu tanamkan pentingnya karakter daripada nilai kalau saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di awal ketika maksimal misalnya alfa sakit gitu ya, nah itu ada 10% dari tatap muka. Misalnya kita tatap mukanya ada 30 kali gitu, jadi dikasih 10% untuk terus dikasih tahu juga bahwa untuk kehadiran itu 90% harus tidak boleh tidak berkurang gitu. Harus hadir 90%. Terus di sini juga anak-anak harus menyiapkan sejenis catatan gitu ya untuk mereka mengontrol apa yang dilakukannya itu salah apa tidak gitu. Ada sejenis
tulisan itu kalau dia melakukan kesalahan. Malahan saya untuk 2 tahun terakhir saya mengadakan denda dalam bentuk celengan ya. Saya kadang muter gitu untuk anak yang melakukan kesalahan. Nih, kesalahan kamu bayar dengan masukin uang ke celengan ini gitu. Jadi supaya dia menyadari kesalahannya. Oh, kalau saya didenda terus kan istilahnya rugi gitu ya. Nanti celengan itu akan saya sumbangkan ke, saya kan termasuk guru yang terlibat di komunitas Kepalestinaan. Nah, di situ ada celengan khusus Palestina ya. Nanti celengannya boleh saya fotokan gitu ya. Nah, di situ saya kumpulkan uang untuk nanti setiap bulannya ada berapapun saya akan kasih tahu ke anak-anak. Nih, hasil celengannya bulan ini ada sekian puluh ribu. Saya akan sumbangkan ke Palestina atas nama komunitas saya bilang gitu. Nah, anak-anak itu tahu gitu. Jadi saya kasih tahu bahwa ayo masukin celengan, kamu sudah bersalah gitu ya. Misalnya berkata-kata kasar ya di depan guru. Nah, itu langsung ditegur dengan ya itu, ayo dia bilang gitu. Ayo masukkan gitu. Minimal Rp1.000 sih, nggak besar. Kita juga tahu anak-anak berapa sih bekalnya gitu ya. Nah, itu tapi untuk membatasi kesadaran juga bahwa oh iya saya salah gitu, oh iya saya salah gitu. Jadi banyak sekali 200.000 gitu kalau mengumpulkannya gitu. Tapi karena masa pandemi akhirnya itu tidak terwujud gitu. Hanya sebatas kita menegurnya secara online gitu. Itu untuk pelajaran saya gitu ya. Untuk karakter di pelajaran saya seperti itu saya tanamkan. Ya berarti lebih menekankan ke karakter ya Mas ya? Iya, iya, lebih ke karakter daripada nilai gitu. Nilai itu sebetulnya gampang ya, Iya. tapi kan nggak penting sebetulnya nilai 100 tapi karakternya buruk. Nah, itu kan justru yang dilihat itu bukan nilai, tapi kan apa yang di depan mata dia lakukan gitu. Misalnya berkata-kata kotor ya gitu. Lah kamu gitu kan nilainya itu malah lupa bahwa dia itu sebetulnya anaknya dengan nilai bagus gitu ya. Tapi ternyata nanti kesimpulannya, ih dia kalimatnya kalau ngomong seperti ini ya. Nah, itu kan jadi karakter dia yang terbawa-bawa gitu. Bagaimana? Malah disesalkan jadinya gitu kan. Ih, nyesel banget dia kan pinter ya gitu kan jadinya gitu. Jadi lebih penting karakter lah tentu. Ya. Baik Miss, pertanyaan yang selanjutnya. Dalam pandemi saat ini, kegiatan formal seperti briefing, raker, apakah Miss selalu turut hadir dalam pelaksanaan tersebut? Untuk raker kan itu sudah terjadwal ya, mau tidak mau ya kita harus ikut gitu, apalagi sudah diberitahu beberapa hari sebelumnya gitu. Misalnya nanti hari Jumat ya kita mau ada rapat gitu jam 1, nah berarti kan itu ada pemberitahuan. Nah ya udah mau nggak mau lah kita ikut gitu. Beberapa agenda yang seperti itu kita sudah terbiasa ada jadwalnya ya, jadi diberitahu sebelumnya, jadi supaya bisa. Baik, selanjutnya ya Miss. Apakah Miss mendukung terkait ada Miss? Iya, silakan. Ya. Apakah Gimana? Miss mendukung terkait kegiatan? Apakah Miss mendukung terkait kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah? Oh iyalah, tentulah saya dukung. Kan untuk ya banyak anak yang berprestasi dan itu prestasi itu bisa dibawanya nanti untuk ke jenjang pendidikan yang tinggi dan itu akan berguna. Jadi pasti saya dukung. Karena saya juga pernah jadi pembina itu khusus untuk putri biar karakter ceweknya terbentuk maksudnya. Terus saya pembina Saman juga pernah 3 tahun di situ. Jadi anak-anak yang berprestasi dari Saman itu biasanya akan berprestasi juga di bidang hal yang sama ketika dia sudah kuliah. Gitu. Sudah kuliah pun anak itu akan datang kembali ke sekolah. Biasanya gini, ini ada lomba, itu mereka hadir. Kakak-kakak kelasnya itu hadir untuk memberi semangat dan lain-lain. Saya bilang, kamu udah kuliah emang di sana? Ya Miss nggak apa-apa lihat gitu. Jadi dia senang kalau anaknya berprestasi, saya juga senang gitu. Saya ingin mewawancarai alumni yang bernama Mbak Nola yang bersekolah di SMA Islam PB Sudirman di Bekasi. Dan langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah selama menjadi siswa di SMA Islam PB Sudirman di Bekasi
kan guru selalu tuh menanamkan sifat karakter kepada siswanya. Nah, apakah itu bermanfaat buat untuk Mbak sendiri? Iya, itu sangat bermanfaat itu untuk diri aku. Itu kayak Jadi lebih menghormati orang lain gitu kan diajarinnya gitu. berarti sangat bermanfaat ya buat kehidupan sehari-hari. Iya, sangat bermanfaat. Misalnya, apakah Mbak Nola ini mengenal siapa saja sih struktur organisasi atau yang ada di sekolah atau mungkin struktur organisasi yang ada di OSIS? Ikut organisasi ya OSIS, jadi aku kenal sama apa struktur organisasi sih. Apa tuh kurang jelas? Ya, ulang. Kurang jelas. Kalau aku kan kebetulan ikut apa namanya, aku kenal sama struktur organisasinya, aku kenal gitu. Oh, berarti kenal sama struktur organisasi OSIS aja ya? Iya. Oke, tanya Mbak. Kamu pernah nggak sih selama bersekolah di SMA Sudirman ini pernah melanggar peraturan? Pernah ya, nggak pakai ciput gitu. Kalau pelanggaran kayak nggak pakai ciput itu ada nggak sih tindakan yang di sekolah itu harusnya seperti apa tindakannya gitu? Kenapa? Tindakan kan tadi kata kamu nggak pakai ciput ya? Ya, itu sekolah itu ngelakuin hal apa? Kalau misalnya nggak pakai ciput tuh biasanya dikasih poin gitu, atau enggak disuruh olahraga ringan gitu. Oh, oke, baik. Berarti pelanggarannya cuma kayak ringan-ringan aja ya?